Negara tidak runtuh karena miskin, tetapi karena saling curiga. Bangsa tidak hancur karena berbeda, tetapi karena kehilangan empati. Maka ia memilih jalan sunyi, menguatkan fondasi kebangsaan melalui keteladanan, bukan provokasi. Di era di negeri yang lahir dari doa para leluhur dan darah para syuhada, Indonesia tidak dibangun dari satu warna, melainkan dari ribuan nada yang disatukan oleh harmoni. Disinilah iman tidak saling meniadakan, keyakinan tidak saling menajamkan pisau, dan perbedaan bukan alasan untuk saling meniadakan martabat. Negeri ini sebagaimana tertulis di langit dan ditanam di tanah, bernama Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jiwa. Di Kalimantan Timur, di tanah yang hijau oleh hutan, biru oleh sungai, dan teduh oleh keberagaman, oleh seorang manusia yang memilih menjadi jembatan bukan tembok, namanya disebut dengan hormat, Haji Muhammad Yos Sutomo. Ia tidak berdiri di mimbar untuk meninggikan diri, tidak pula duduk di singgasana untuk menguasai sesama. Ia berjalan di antara manusia, menyapa iman yang berbeda dengan akhlak yang sama. Sebagai pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, ia memahami bahwa bangsa ini rapuh bila hanya diikat oleh kekuasaan, tetapi akan kokoh bila dirajut oleh kesadaran. Kesadaran bahwa Indonesia bukan milik satu golongan, bukan hak eksklusif satu keyakinan, melainkan rumah besar bagi semua yang bersedia menjaga. Sebagai pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia, ia meneladani sejarah bahwa Islam datang ke Nusantara bukan dengan pedang, melainkan dengan senyum, bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan. Cheng Ho tidak membakar vihara, tidak merobohkan kelenteng, tidak menghapus budaya. Ia mengajarkan bahwa iman yang agung tidak takut pada perbedaan. Dan Haji Muhammad Yos Sutomo menyimpan pelajaran itu bukan di rak sejarah, melainkan di denyut hidupnya. Sebagai pembina Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat, ia mengerti bahwa berlomba dalam kebaikan tidak mengenal sekat agama, suku, atau asal-usul, karena kebaikan adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua nurani.
Ia berpegang teguh pada falsafah Bhinneka Tunggal Ika bukan sebagai slogan seremonial melainkan sebagai etika hidup, bahwa iman yang matang tidak gemetar melihat perbedaan, bahwa keyakinan yang kuat tidak sibuk mencurigai demi memakmurkan rahmatan lil alamin. Ia memahami makna rahmat bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk seluruh alam manusia dan kehidupan. Rahmat yang melindungi bukan menghakimi, rahmat yang merangkul bukan mengusir. Maka tidaklah mengherankan bila kepedulian itu melintasi sekat iman. Ia hadir, ia peduli, ia berkontribusi moral dan material tanpa bertanya apa agamamu, melainkan apa yang bisa kita rawat bersama. Di Jalan DI Panjaitan, Mugi Rejo, Sungai Pinang, Samarinda, berdirilah sebuah bangunan yang bukan sekadar vihara, melainkan pernyataan kebangsaan Maha Vihara Sejahtera Maitreya. 5 lantai menjulang bukan untuk menantang langit, melainkan untuk mengingatkan bumi bahwa kedamaian harus dirawat dari bawah ke atas. Diresmikan pada tanggal 7 Maret 2016, vihara ini menjadi pusat ibadah Buddha terbesar di Asia Tenggara, namun jiwanya tidak eksklusif, tidak tertutup, tidak memisahkan. Ia membuka pintunya bagi siapapun yang datang dengan hormat. Di lantai-lantainya doa-doa naik tanpa kebencian. Di ruang-ruangnya ajaran kebajikan dipelajari tanpa merendahkan iman lain. Pratima Buddha Maitreya setinggi 5 meter berdiri bukan sebagai simbol dominasi melainkan sebagai pengingat welas asih. Vihara ini bukan hanya tempat sembahyang tetapi pusat kegiatan umat. Perayaan Imlek, Cap Gome, dan Waisak berlangsung dengan tertib, damai, dan penuh penghormatan. Disinilah kebudayaan dan iman bertemu tanpa saling meniadakan. Fasilitasnya lengkap, bersih dan terbuka, kafe, vegetarian, minimarket, area parkir luas, tetapi yang paling luas bukanlah halamannya, melainkan hatinya. Di kawasan yang sama berdiri sekolah Maitreya Vira. Dari PAUD hingga SMA terbuka untuk umum tanpa memaksa keyakinan, tanpa menghapus identitas. Pendidikan di sini mengajarkan bahwa cerdas tanpa toleransi adalah kehampaan. Selain itu, Vihara Mula Dharma di Samarinda juga aktif dalam kehidupan keagamaan, menjadi simpul lain dari jejaring kebajikan. Kehidupan Buddhis di Samarinda bukanlah enklave, melainkan bagian utuh dari mozaik kota. Dan di tengah semua itu, Haji Muhammad Yosutomo tidak berdiri sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Ia memahami bahwa kerukunan bukanlah kebetulan, melainkan hasil kerja panjang dari kesediaan untuk memahami. Ia tahu negara tidak runtuh karena miskin, tetapi karena saling curiga. Bangsa tidak hancur karena berbeda, tetapi karena kehilangan empati. Maka ia memilih jalan sunyi, menguatkan fondasi kebangsaan melalui keteladanan bukan provokasi. Di era ketika agama sering dijadikan alat politik, ia justru menjadikannya sumber etika. Di saat iman dipelintir menjadi alasan permusuhan, ia mengembalikannya sebagai sumber kasih. Inilah Indonesia yang ia jaga. Indonesia yang berdoa dengan banyak cara, namun bermimpi tentang masa depan yang sama. Indonesia yang masjidnya berdampingan dengan vihara, gereja, dan pura tanpa saling meniadakan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan di pita Garuda, melainkan napas hidup yang harus terus diperjuangkan, dan Haji Muhammad Yosutomo memilih menjadi penjaga napas itu. Karena sejatinya negara bukan hanya soal hukum tetapi juga soal hati, dan kerukunan bukan hadiah melainkan amanah. Maka Maha Vihara Sejahtera Maitreya akan terus berdiri, bukan hanya sebagai bangunan megah tetapi sebagai monumen bahwa Indonesia pernah, sedang, dan harus selalu memilih jalan damai. Dan selama masih ada manusia yang menjaga perbedaan dengan kebijaksanaan, Indonesia akan tetap utuh, bukan karena takut berbeda, melainkan karena berani bersaudara.
ini harus kita revolusi mental. Kita dulu bicara banyak aku, titik, sekarang harus banyak aku, kita. Makanya HUT 70 ini hanya syariat, hakikatnya adalah NKRI. Bagaimana kita ini Tionghoa harus ikut jadi pandu bangsa, menjaga Pancasila ini, sehingga perbedaan menjadi rahmat. Inilah mudah-mudahan tercetus di Kalimantan Timur untuk seluruh Indonesia. Mari, karena kita zaman Belanda diperalat, zaman Jepang kita diperalat, zaman Pak Harto kita tidak berani bangkit. Selalu mengalah. Saya harap jangan dendam. Kita harus syukur, jangan dendam. Karenanya kepedulian ini akan diungkapkan oleh wakil dari para tokoh ini, yaitu Pak Yos Sutomo, yang akan menyampaikan rasanya sebagai warga Indonesia Tionghoa di Indonesia mewakili rekan-rekannya. Bapak Yos Sutomo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia berserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, yang terhormat pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara berserta Ibu, yang mulia duta-duta besar negara sahabat, yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang mulia Profesor Tong Yu Kai dari Hong Kong, yang mulia para tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang terhormat pemimpin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 45 kau terlahir di sudut desa Senyur Kutai Timur, namanya sudah takdir berdarah Tionghoa namun berjiwa raga Indonesia. Di kemudian hari terbukti nyata kau bukan cuma pengusaha, diakui berjuang demi bangsa, agama, dan negara tercinta. Lewat kumandang suara mengandung makna pada setiap jiwa. Dua tokoh pejuang Indonesia, Yos Sudarso, Bung Tomo, menyatu dalam namamu. Jadi bara api menyala, terjaga pantang padam. Engkaulah sang orator Haji Muhammad Yos Sutomo. Di atas pentas bersuara, di depan pejabat negara, para pengusaha, ulama, atau untuk siapa saja. Apa katamu? Tionghoa Indonesia bukan untuk Cina, Amerika, Inggris, India, Saudi Arabia, Australia, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia. Etnis Tionghoa Indonesia tetap berjuang untuk Indonesia. Dari hendak tidur terjaga menuaikan sholat di pertiga malam sampai bangun tidur di waktu pagi hari. Kau tak terlepas bicara tentang soal Indonesia supaya terus terpelihara setia kepada Pancasila. Engkaulah Haji Muhammad Yos Sutomo, tak bosan mengajak untuk ikrar bersama melalui kata-kata, lagu kebangsaan, serta memakmurkan Bhinneka Tunggal Ika. Hidup rukun terjaga selamanya, cinta Indonesia. Kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Yongqing Hakka Samarinda. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Haji Yos Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, demi NKRI Pancasila kita, Pak, kita harus mencintai negara kita.
Mari Pak Gub duduk aja. Mari kita berdiri. Saya akan slogannya. Ikuti serentak. Serentak ya. Aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Aku cinta Indonesia. Aplaus. Duduk. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Gubernur, Pak Awang, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Dan Pak Danrem atau mewakili dari Kodim, dari Wakil Kapolres, dan saya perkenalkan lagi Yongching dari Jakarta. Berdiri, berdiri. Aplaus. Terima kasih. Ya, yang duduk kembali. Yang dari Cirebon, tolong berdiri. Terima kasih. Yang dari Bandung, berdiri. Terima kasih. Yang dari Banjarmasin, berdiri. Ya, khususnya dari CEO, tolong berdiri. Aplaus. Ya. Dan yang saya hormati tentu dari 5 forum perwakilannya yang saya banggakan, dan seluruh paguyuban mewakili yang ada di Samarinda yang saya banggakan, dan tamu yang saya hormati. Pulau Xiongdi Jiemen, Nimen hao, Dajia hao. Ya, malam yang berbahagia ini hanya patut kita bersama-sama mengucapkan syukur, yaitu lain sakarkum lajidanakum wala ingkapatunya tadi. Janji Tuhan, siapa mensyukuri nikmatku akan kutambah, barang siapa kufur nikmatku akan kuajak. Malam ini kita 70 tahun merayakan ini syariatnya, karena kami etnis Tionghoa Indonesia bersyukur. Kami dulu 56 saudara. RT 1,36 melihat sukunya 56. Indonesia 250 juta, sukunya 1.200 suku. Aplaus. Jadi kita syukur sekarang bahwa etnis Tionghoa Indonesia diterima sebagai bangsa Indonesia. Kita punya saudara 1.200. Ini harus kita revolusi mental. Kita dulu bicara banyak aku, titik, sekarang harus banyak aku, kita. Makanya HUT 70 ini hanya syariat, hakikatnya adalah NKRI. Bagaimana kita ini Tionghoa harus ikut jadi pandu bangsa, menjaga Pancasila ini, sehingga perbedaan jadi rahmat. Inilah mudah-mudahan tercetus di Kalimantan Timur untuk seluruh Indonesia. Mari, karena kita zaman Belanda diperalat, zaman Jepang kita diperalat, zaman Pak Harto kita tidak berani bangkit, selalu mengalah. Saya harap jangan dendam. Kita harus syukur, jangan dendam, karena kita, negara kita di Indonesia, Singapura kita adalah wakiau, kita kelari Taiwan wakiau, kembali ke kita punya yaitu besan kita tetap, karena terus terang Trung Quốc是我们的娘家，印尼是我们的国家。itu adalah besan kita. Indonesia adalah negara kita. Jadi harap kita harus revolusi mental. Kita cepat dicurigai. Kita berbangsa, kita bersuku, titik kecil. Kita bersuku, bangsa. Kita adalah bangsa Indonesia. Aplaus. Ini yang kita harapkan. Makanya kita sekarang, karena dunia ada dua harta.
satu Cheng Ho, satu Columbus. Itu harus. Semua etnis Indonesia 1200 suku harus sadar. Karena Indonesia satu negara tapi seperti dunia. Di mana-mana pulau, 18.000 pulau. Ini harus kita sadari. Kita mau belajar Cheng Ho atau Columbus. Columbus pakai pistol, pakai agama, pistol, jajah. Cheng Ho tidak. Cheng Ho dia pakai 3 ilmu. Insya Allah anak cucu kita pasti tidak mati berdarah, pasti tidak akan dilibiakan, dimesirkan, disiriakan. Cheng Ho pakai pertama ukhuwah Islamiyah, seluruh umat Islam adalah saudara. Cuma hati-hati, kenapa seluruh agama ada ternoda? Jangan lupa, karena sila Pancasila kedua, kemanusiaan adil yang beradab. Nah, sadis, kejam, jahil, biadab, inilah menodai seluruh agama. Sedangkan agama itu turun untuk seluruh ini karena jahil ini. Itulah Pancasila luar biasa, kemanusiaan adil yang beradab. Maka tolong jangan agama disalahkan, tapi oknumnya. Dulu luar kita jahiliyah, dalam kita jahiliyah. Sekarang lebih hebat, luar kita agama, dalamnya jahiliyah. Perbedaan jadi balam. Ini harus kita revolusi mental, harus bicarakan ini. Saya yakin kedua ukhuwah watonnya seluruh dunia, sebangsa setayang ada saudara. Ini orang Bugis, ini orang Jawa, ini orang Dayak. Ternyata mati baru tahu semua ini adalah saudara-saudara. Inilah Tuhan menciptakan ketiga ukhuwah dasarnya. Seluruh dunia ini adalah saudara. Amerika kepala, ERC tangan, Indonesia dada. Inilah mangka keadilan. Di mana kita tangan ke dalam, di mana kita tangan. Di Indonesia orang Indonesia ke dalam, di orang Malaysia Malaysia ke dalam. Ini keadilan. Harus mengerti. Ini mudah-mudahan kita sadar. Kedua, dia pakai fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kerja kebajikan. Islam lakukan rahmatan lil alamin. Kristen lakukan kasih sayang. Buddha lakukan dharmanya. Hindu lakukan keselarasan, harmonisnya. Ini didukung oleh adil. Kamu, saya jalankan sesuai dengan perintah Allah. Bukan untuk kelahi. Itulah jangan lupa jahiliyah, kejam, sadis. Maka kita sekarang harus cegah bangsa kita. Ketiga, dia pakai kualitas hidup. Manusia hidup terbatas, namun demi negara tidak terbatas. Tidak takut kau tidak kaya, khawatir kau kaya tidak bisa pakai uang. Tidak takut kau punya pangkat direda ikut kamu. Tidak takut kau punya derajat direda ikut kamu. Ini ancaman buat kita. Kita yang mampu sekarang Pancasila perlu apa? Harus ngerti orang kaya apa. Makanya kita harap kalau Pancasila tentukan, ya Allah, terus terang, maka kita doakan diriku cukup, keluargaku kaya, PT-ku kaya, organisasiku kaya, negaraku kaya. Insya Allah revolusi mental pasti. Mao Zedong tidak akan turun membasmi semua konglomerat yang tidak tahu diri. Makanya mudah-mudahan kita harus sadar, punya pangkat, punya derajat, kita harus. Kalau ada kemampuan, banyaklah berbuat kebaikan. Kalau tidak ada kemampuan, banyaklah berbuat baik hati. Jangan jahiliyah, adu domba, suka cerita orang. Kita cerita orang di kamar mandi, di kamar tidur, oke. Ruang tamu jangan. Ngerti di mana kita bicara? Jangan kembali-balik yang di ruang WC bicara di ruang tamu, di ruang tamu bicara di WC.
di WC, berak di ruang tamu. Kembali jahiliyah ke jam sadis. Inilah mudah-mudahan malam yang berbahagia ini kita harus pegang NKRI teguh karena pegang 3 ilmu Cheng Ho di dunia. Mudah-mudahan jadi kesaksian kalau Kristen itibar buat yaitu kami orang Islam. Sehingga mudah-mudahan Indonesia dengan demikian karena majunya ekonomi tidak menjamin kesejahteraan, tetapi kalau 3 ilmu ini dipegang, insya Allah Indonesia pasti sejahtera, aman, sentosa, selalu diberkati Tuhan. Betul? Oke, merdeka! 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 Wal ma'biqil al-mutbari wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Ribut Yayasan Yongching Haka Samarinda. Mari sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Yos Sutomo.
Terima kasih.